Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Afni, NIM 19171009 akan menjelaskan mengenai teknik perencanaan 2, mengenai milestone, CPM, dan PERT. Nah, yang pertama definisi milestone. Nah, jadi milestone ini merupakan timeline dalam manajemen yang dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian program atau pekerjaan. Nah, milestone ini merupakan tolak ukur waktu yang berupa aktivitas kerja dan dapat juga dikatakan sebagai proyeksi waktu pengerjaan. Ya, jadi milestone ini hampir sama dengan timeline. Nah, jadi dalam suatu proyek atau dalam suatu lembaga pendidikan misalnya, itu pasti akan ada program baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, ini perlu adanya timeline ya. Jadi seperti susunan-susunan kegiatan itu sudah diatur waktunya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Nah, tujuan milestone. Milestone ini tadi kita bisa bilang dengan timeline-nya. Contohnya misalnya ini, dalam suatu lembaga pendidikan jangka setahun misalnya, mereka ingin mengadakan seminar. Nah, jadi udah harus ada timeline-nya nih. Seminarnya tuh kapan dilaksanakan. Contohnya di awal tahun ajaran. Nah, itu bulan Juli ya, atau bulan Agustus. Nah, gitu ada timeline-nya. Kemudian kegiatan selanjutnya, kedua misalnya di bulan September, mengadakan study tour, dan sebagainya. Nah, tujuannya ini yang pertama sebagai tanda dimulainya sebuah tahapan penting dalam pekerjaan. Nah, ini makanya tadi suatu timeline ya. Jadi, suatu kegiatan itu sudah ada waktunya, kapan dimulai. Misalnya tadi seminar harus dilakukan bulan Agustus. Nah, dimulainya itu harus tanggal akhir Agustus, misalnya tanggal 20-an. Nah, jadi sekitar tanggal itu harus dilakukan. Nah, yang kedua sebagai posisinya berakhirnya sebuah tahapan penting dalam pekerjaan. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang tahapan awal, tanda dimulai, juga harus ada tanda berakhirnya. Tiga, sebagai peringatan untuk deadline dalam pekerjaan. Nah, deadline ini batas akhir pengerjaan. Jadi wajib sudah dilaksanakan sebelum deadline-nya tadi. Contohnya sebelum akhir Agustus. Jadi sebelum tanggal itu harus terlaksana. Keempat, sebagai tanda sebuah keputusan penting yang dibuat dalam pekerjaan. Nah, ini contoh milestone-nya ya. Saya mengambil dari visi UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Visinya itu menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan iptek berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini lebih berfokus kepada pengembangan, di sini ada panahnya. Kemudian yang pertama, contoh tahap 1, itu tahun 2017 sampai 2021, harus mewujudkan menjadi good university governance. Nah, jadi harus terwujud bagaimana? Itu harus antara 2017 sampai 2021. Jadi dengan upaya-upaya yang dilakukan, dengan misi yang dilakukan, itu harus selesai 2021. Tahap kedua, national recognition. Kemudian tahap 3, national competitiveness pada tahun 2021 sampai 2023. Kemudian tahap 4, 2024 sampai 2025. ASEAN networking. Nah, jadi lebih luas ya. Kalau tadi yang di 3 itu nasional competitiveness, jadi bisa berkompetisi di nasional. Kemudian yang di keempat itu harus lebih luas. Nah, jadi ini bisa membangun relasi se-ASEAN. Contoh milestone. Jadi milestone ini dalam termin atau tahapan pencapaian output. Contoh yang pertama, pengadaan barang. Nah, contoh misal kalau dalam lembaga pendidikan itu pengadaan sarana dan prasarana ya, ataupun fasilitas seperti kursi, bangku, kemudian meja, alat olahraga, alat peraga. Nah, ini terdaftar ya, terstruktur. Misalnya dari awal pengiriman barang itu kapan, kemudian penerimaannya itu kapan, dan yang sudah diterima itu harus diuji lagi. Lengkap nggak? Sesuai nggak? Bisa berfungsi atau tidak?
Gitu. Contoh kedua, pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Misalnya sekolah mau bangun sekolah, mau bangun kelas ya, kelas pembelajaran. Itu harus juga terlaksana. Belanja barang, belanja materialnya kapan, terus pelaksanaan mulai pembangunannya kapan, kegiatan-kegiatan pembangunan, sampai akhir ya, penyelesaian bangunannya dan bisa dibuka untuk belajar. Nah, ini selanjutnya ada CPM dan PERT. CPM ini adalah, bentar. Ya, CPM adalah Critical Path Method. Ya, metode jalur khusus, jalur kritis. Nah, jadi merupakan teknik perencanaan yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis. Nah, jadi kalau CPM ini fokus ke biaya. Jadi CPM ini tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak besar terhadap target waktu. Jadi fokusnya benar-benar ke anggaran. Kalau PERT itu Project Evaluation and Review Technique. Nah, itu suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian dari suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya program. Nah, kalau di CPM tadi tentang anggaran, kalau PERT ini tentang waktu. Nah, jadi kombinasinya, kolaborasinya, itu menghasilkan suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur. Kenapa? Karena jadwal dan anggarannya tadi sudah ditentukan. Gitu. Jadi waktunya kapan, anggarannya berapa, itu sudah ditentukan. Jadi bisa sesuai dengan target di awal ya, perencanaan. Nah, ini tujuannya ada PERT dan CPM. Kita menggunakan perencanaan teknik ini. Jadi tujuan PERT ini adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting. Jadi waktu tadi ya, waktu memang benar-benar waktu di PERT, kemudian CPM anggaran. Nah, jadi dengan adanya PERT dan CPM ini bisa bertujuan masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya ini. Jadi dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu bisa diselesaikan, bisa tercapai targetnya secara tepat waktunya dan juga tepat biayanya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada anggaran yang terbuang, semua dimaksimalkan supaya hasilnya efektif dengan waktu yang efisien. Maaf. Ya, selanjutnya langkah-langkah perencanaan. Ini langkahnya yang pertama, melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan dan milestone yang spesifik. Nah, jadi pertama tadi kita udah punya milestone. Milestone itu perkiraan ya, kegiatan-kegiatan itu apa aja, kemudian disusun. Nah, dalam part ini nanti lebih spesifik lagi, waktu-waktunya itu kapan, gitu. Yang kedua, menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Jadi harus tepat urutannya. Misalnya nih, mau mengadakan di awal tahun kita mau mengadakan seminar. Kemudian yang kedua kita udah study tour. Nanti yang ketiga misalnya mau mengadakan apa lagi. Jadi harus berurutan juga sesuai ya. Jadi jangan terbalik-balik. Ketiga, menyusun dan membuat model, diagram. Nah, ini kalau dengan diagram bisa lebih mudah ya. Jadi disusun. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Nah, tadi fokusnya ke waktu ya. Jadi waktunya itu memang benar-benar harus terukur berapa lama kegiatan itu membutuhkan waktu. Jadi tidak mubazir ya waktu yang digunakan. Tidak membuang-buang waktu. Kemudian menentukan tahapan dan jalur kritis. Jalur kritis ini harus yang sangat benar urgent. Jadi itu harus waktunya sangat cukup. Terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi dari sebelumnya, dari yang udah ada. Itu harus dikoreksi lagi, dievaluasi. Kemudian langkah-langkah perencanaan CPM. Pertama, tentukan rincian kegiatan.
Nah, jadi rincian kegiatan ini kita bisa mendapatkan informasi dari durasi waktu, dari part tadi. Kemudian kegiatan sebelumnya itu ada yang harus terselesaikan terlebih dahulu. Misalnya mana kegiatan yang harus selesai, yang itu sangat penting, jadi itu yang diutamakan. Kedua, tentukan urutan kegiatan dan gambarkan dalam bentuk jaringan. Nah, jadi ini berurut. Kegiatan ini awalnya itu yang mana, kemudian yang selanjutnya yang mana. Jadi harus berurutan dalam penyusunannya, jadi secara tertulis. Ketiga, susun perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing kegiatan. Nah, jadi ini bisa diestimasi dengan menggunakan pengalaman masa lalu. Nah, jadi pada periode sebelumnya untuk kegiatan ini tuh membutuhkan berapa lama. Nah, sehingga kita bisa tahu yang dibutuhkan itu seberapa. Gitu ya. Karena begini ya, masa lalu dengan sekarang itu beda. Walaupun cuma tahun kemarin dengan tahun sekarang itu beda. Anggaran-anggaran yang dibutuhkan itu tidak sama dengan sebelumnya. Karena kebutuhannya juga pasti beda. Yang keempat, identifikasi jalur kritis. Nah, jalur kritis ini yang sangat penting ya. Jalan terpanjang melalui jaringan. Jalan kritis adalah jalur yang memiliki durasi terpanjang. Kemudian update diagram CPM. Jadi saat program berlangsung, waktu penyelesaian kegiatan ini bisa diperbarui sesuai dengan diperolehnya informasi dan asumsi baru. Misalnya ada kebutuhan mendadak nih di tahun ini, ternyata kita butuh ada apa ya, misalnya gurunya perlu study tour ke sekolah yang lebih maju. Soalnya sekarang tuh kompetisinya lebih ketat, bukan lagi dulu. Nah, jadi mungkin itu bisa kayak mendadak gitu ya, suatu yang mendadak. Ataupun terjadi suatu masalah di sekolah. Nah, jadi ini bisa ada kegiatan baru yang mungkin belum ada dalam perencanaan, tapi ini benar-benar sangat dibutuhkan. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.